Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Bungsu dengan NIM 24002228, sesi 127 dari mata kuliah Manajemen Digitalisasi dan Perpustakaan dengan dosen pengampu Dr. Sulasri MPD. Baiklah, di sini saya mengambil buku yang berjudul tentang perpustakaan digital dalam mengakses penguatan informasi dengan penulis Dr. Anda Imas Maisaroh MLib PhD. Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan bab 1, yaitu tentang urgensi perpustakaan digital sebagai sumber tak terbatas di era global ini. Di sini saya akan melihatkan identitas buku terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan langsung saja menjelaskan poin yang pertama tentang definisi perpustakaan digital, di mana perpustakaan digital ini adalah perpustakaan yang menyimpan dan menyediakan koleksi informasi dalam bentuk digital yang dapat diakses secara elektronik maupun internet tanpa batas ruang dan waktu. Nah, sedangkan menurut para ahlinya, yang pertama ada menurut Lex 2025, beliau ini menyebutkan bahwasannya penelusuran di internet adalah gagasan yang sangatlah menakutkan bagi sebagian pencari informasi. Dikarenakan mereka harus berurusan dengan informasi yang sangat banyak. Yang selanjutnya yaitu ada menurut Class 2027, beliau juga mendefinisikan perpustakaan digital sebagai suatu perpustakaan di mana sebagian besar proporsi sumber-sumber informasinya tersedia dalam format machine dan readable atau keterbalikan dari cetak atau microform. Nah, terakses ini dalam arti menggunakan alat komputer. Nah, yang terakhir ada menurut Wordsman 2022, beliau juga mengungkapkan proses digitalisasi yang murah dan efektif, menawarkan budaya yang berbeda, merupakan suatu kesempatan untuk mengorganisasi, memelihara, dan menjadikannya tersedia bagi pengguna yang memiliki teks, gambar, dan suara. Nah, selanjutnya yaitu tentang perkembangan perpustakaan digital. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang ini, cara kita mengakses dan mengonsumsi informasi berubah dengan cepat. Nah, salah satu bidang yang telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini adalah sistem perpustakaannya. Nah, ada 5 poin yang saya masukkan ke dalam pembahasan ini. Yang pertama ada penambahan koleksi, yang kedua ada kemudahan akses, yang ketiga ada integrasi teknologi, yang keempat ada kolaborasi antar perpustakaan, dan yang kelima ada penyimpanan koleksi di cloud. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang adanya peranan dan penerapan perpustakaan digital. Nah, di sini saya memasukkan 5 poin saja. Yang pertama ada menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada mengurangi keterbatasan fisik. Yang keempat ada memperkaya dan memperluas sumber daya informasi. Dan yang terakhir ada mendukung pendidikan dan penelitian. Nah, selanjutnya yaitu poin D tentang kelebihan dan kekurangan perpustakaan digital ini. Yang pertama ada kelebihan perpustakaan digital. Ada 9 poin yang saya masukkan. Yang pertama ada tidak adanya ruang pembatas secara fisik. Yang kedua, ketersediaan akan informasi tidak dibatasi oleh waktu. Yang ketiga, akses informasi secara bersamaan. Yang keempat ada pendekatan struktur. Yang kelima ada temu kembali informasi. Yang keenam ada pemeliharaan dan konservasi. Yang ketujuh ada ruang penyimpanan. Yang kedelapan ada jaringan. Dan yang terakhir ada biaya pemeliharaan. Nah, selanjutnya yaitu tentang kekurangan dari perpustakaan digital ini. Ada 3 yang saya masukkan ke dalam pembahasan ini. Yang pertama ada copyright, yang kedua ada kenyamanan membaca, dan yang terakhir ada perkembangannya teknologi. Poin selanjutnya yaitu tentang sumber-sumber informasi di era digital ini. Ada 4 sumber yang ada dalam informasi digital ini, yaitu ada e-jurnal, e-books, koran elektronik, dan yang terakhir ada skripsi, tesis, dan disertasi. Poin selanjutnya yaitu tentang sumber daya manusia.
Nah, dalam rangka pencapaian perpustakaan digital, maka sumber daya manusia harus dipersiapkan untuk mengelola koleksi digital tersebut. Nah, di sini ada para ahli yang menyebutkan tentang sumber daya manusia ini. Yang pertama ada menurut Pomerantz and Yang 2026. Beliau menyebutkan kepala-kepala perpustakaan ini sering tidak dapat membedakan antara pustakawan digital dan pustakawan yang menggunakan teknologi web dan staf perpustakaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, kebingungan ini terjadi dikarenakannya dosen-dosen jurusan perpustakaan kesulitan dalam membuat kurikulum yang membedakan pustakawan digital dengan pustakawan di bidang lain. Nah, itu saja pembahasan dari bab 1. Jadi dapat saya simpulkan, perpustakaan digital ini juga memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber informasi tak terbatas di era global. Nah, keberadaannya ini memungkinkan akses pengetahuan yang cepat, luas, dan tanpa batas ruang serta waktu. Dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten, perpustakaan digital mampu menunjang pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan secara efektif. Oleh karena itu, penguatan perpustakaan digital menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas literasi dan daya saing di era global pada saat sekarang ini. Nah, langsung saja pada pembahasan bab 2, yaitu tentang peran pustakawan dalam memperkuat reputasi perguruan tinggi. Poin yang pertama yaitu tentang tuntutan keahlian pustakawan di era teknologi informasi, di mana inti dari pelayanan perpustakaan perguruan tinggi ini terletak pada sumber daya manusia perpustakaan itu sendiri. Nah, yaitu tentang pustakawan dan standar perpustakaan perguruan tinggi terletak pada keahlian dan kemampuan para pustakawannya. Poin yang selanjutnya yaitu poin B tentang kompetensi pustakawan di era teknologi informasi. Nah, SK Mendiknas nomor 045 2002 pasal 21 dan MC Action 1981-45, beliau menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki seseorang yang menjadi bagian dari dirinya sejauh ia dapat melakukan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik tertentu secara memuaskan. Nah, kompetensi profesi pustakawan dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu ada disiplin umum dan kemampuan umum. Baiklah, langsung saja kepada poin yang C, yaitu tentang peranan pustakawan di perguruan tinggi. Nah, peranan pustakawan perguruan tinggi ini mendapat perhatian besar dari kalangan peneliti, khususnya setelah perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi informasi yang merubah pelaksanaan profesi mereka. Selanjutnya yaitu tentang peranan pustakawan perguruan tinggi, mencakup beberapa hal. Yang pertama ada peranan sebagai pendidik atau guru. Yang kedua ada peranan sebagai negosiator, yang ketiga ada peranan sebagai penerbit, yang keempat sebagai manajer pengarsipan, dan yang kelima sebagai pustakawan atau metadata atau katalog, yang keenam sebagai penyeleksi dan pengevaluasi informasi, yang ketujuh ada sebagai pengelola informasi, dan yang terakhir sebagai repositori informasi. Nah, poin yang selanjutnya yaitu D tentang peranan sebagai repositori informasi. Perkembangan sosial para pengguna perpustakaan dan juga perkembangan teknologi informasi sangatlah mempengaruhi baik dari gedung perpustakaan maupun fasilitas yang disediakan di perpustakaan tersebut. Baiklah, langsung saja kepada bab yang ketiga, yaitu tentang tantangan pustakawan di era teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja kepada poin yang A, tentang tantangan perpustakaan di era teknologi informasi dan komunikasi. Nah, perkembangan teknologi tidak dipungkiri telah berubah hampir sebagian besar tugas-tugas di perpustakaan. Nah, namun seperti halnya perkembangan teknologi lainnya, perpustakaan digital juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus diatasi. Yang pertama yaitu ada ketersediaan infrastruktur.
Yang kedua ada keamanan informasi, yang ketiga ada hak cipta, yang keempat ada perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan yang terakhir ada keterbatasan aksesibilitas. Langsung saja kepada poin yang B, yaitu tentang perubahan dari tercetak ke digital. Nah, di mana suatu perpustakaan mengoleksi minimal 3 bentuk koleksi. Yang pertama ada koleksi referensi, yang kedua artikel jurnal, dan yang terakhir ada buku. Nah, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, hampir 100% koleksi referensi dan jurnal telah digitalisasi. Nah, ada menurut 3 para ahli, yang itu menurut Levis 2007, menurut Martel 2007, yang ketiga menurut Gayton 2008. Nah, poin yang selanjutnya yaitu poin C tentang peningkatan kapabilitas pustakawan. Menurut para ahli, yang pertama ada Sugian 2003, beliau menjelaskan bahwasannya perpustakaan perguruan tinggi ini memiliki kemampuan dan keahlian yang rendah dalam bidang teknologi informasi. Nah, yang menurut para ahli yang kedua yaitu Maisaroh dan Genoni 2009, mengenai bidang yang perlu ditingkatkan di jurusan perpustakaan adalah bidang teknologi informasi yang menempati urutan paling atas dalam peningkatan jurusan perpustakaan. Nah, yang ketiga menurut para ahli yaitu kalau Calhoun 2007, beliau mengemukakan tentang bahwa perpustakaan sebagai ahli dalam bidang informasi harus memiliki keahlian untuk menyeleksi, mengandalkan, mengorganisasi informasi ke dalam sistem dan struktur perpustakaan untuk meningkatkan akses dan kualitas informasi, memelihara dan melindungi informasi, dan menyediakan pelayanan perpustakaan yang mempromosikan kesadaran belajar. Poin yang selanjutnya yang D yaitu tentang langkah-langkah strategis pengembangan perpustakaan bagi pustakawan. Nah, di mana pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu tantangan bagi perpustakaan dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, langkah-langkah dalam mengatasi tantangan yang dihadapi maupun yang akan dihadapi oleh perpustakaan haruslah segera dilakukan, sehingga perpustakaan di Indonesia tetap dapat bertahan walau dengan gempuran kemajuan. Nah, untuk itu maka persiapan sejak dini harus dilakukan oleh perpustakaan di Indonesia. Nah, yang pertama ada pengembangan koleksi digital, yang kedua ada kerjasama dan konsorsium, yang ketiga ada peningkatan kemampuan dan keahlian pustakawan, dan yang terakhir ada ruang perpustakaan. Poin yang selanjutnya ya tentang evaluasi pilihan sistem informasi perpustakaan. Nah, evaluasi pilihan sistem informasi perpustakaan merupakan suatu tindakan penting yang harus dilakukan oleh pihak perpustakaan sebelum memutuskan sistem informasi mana yang akan digunakan. Nah, beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama ada fitur sistem, yang kedua ada keamanan sistem, yang ketiga ada ketersediaan dukungan, yang keempat ada kemudahan penggunaan, yang kelima ada integrasi dengan sistem lain, dan yang terakhir ada biaya. Jadi dapat saya simpulkan dari pembahasan bab 3 ini yaitu di mana di era digital informasi dan komunikasi, pustakawan ini menghadapi tantangan besar berupa tuntutan penguasaan teknologi, pengelolaan informasi digital, serta peningkatan literasi informasi pengguna. Pustakawan tidak lagi berperan sebagai pengelola koleksi saja, tetapi juga sebagai fasilitator informasi, edukator, dan inovator. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital, sikap adaptif terhadap perubahan, serta pengembangan layanan berbasis teknologi menjadi kunci agar perpustakaan tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu bab 4 tentang strategi perpustakaan perguruan tinggi dalam menyediakan literasi digital untuk generasi digital. Langsung saja pada poin yang pertama yaitu tentang pengguna perpustakaan perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sedangkan ada beberapa menurut para ahli, yaitu menurut Cok 2008, yang kedua ada menurut Prensky 2001, dan yang ketiga ada menurut Becker 2009. Nah, poin yang selanjutnya yaitu yang B tentang literasi digital untuk generasi digital. Nah, di mana evolusi dari literasi cetak ke digital telah berubah dunia pendidikan. Mahasiswa berpikir tentang menulis sebagai tindakan penyusunan ide. Nah, ada menurut para ahli, yaitu menurut Blister 1997, yang kedua ada menurut Owen, Lingham, dan Tyson 2016. Nah, penjelasan lebih lanjutnya tentang literasi digital ada dua, yaitu tentang tujuan literasi informasi, dan yang kedua ada kemampuan literasi digital. Baiklah, poin selanjutnya yaitu yang C tentang sumber-sumber informasi penggunaan perpustakaan perguruan tinggi. Nah, menurut para ahli, yang pertama ada Lewis 2007, suatu perpustakaan mengoleksi minimal 3 bentuk koleksi, yaitu koleksi referensi, artikel jurnal, dan buku. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat besar, hampir 100% koleksi referensi dan jurnal telah didigitalisasi. Nah, lebih lanjut, Lewis ini menjelaskan bahwa tingkat penggunaan koleksi jurnal tercetak di perpustakaan mengalami penurunan. Nah, sedangkan penggunaan koleksi jurnal digital mengalami kenaikan. Hal ini itu dikarenakan kemudahan dan kekuatan dari web, indeks, dan telah banyak artikel yang full text yang memudahkan para pemustaka untuk menggunakan dan mencari artikel yang mereka inginkan tanpa adanya batas ruang dan waktu. Nah, selanjutnya yaitu menurut Gayton 2008. Di mana beliau juga menyatakan bahwasannya kunjungan ke perpustakaan perguruan tinggi ini juga mengalami penurunan dikarenakan semakin banyaknya pemustaka yang mandiri dalam mencari informasi. Baiklah, poin yang selanjutnya yaitu tentang peranan pustakawan dalam mengelola literasi digital untuk generasi digital. Di mana peranan pustakawan perguruan tinggi dalam mengelola literasi digital untuk generasi digital mendapat perhatian besar dari kalangan tinggi, khususnya setelah perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi informasi yang merubah pelaksanaan profesi mereka. Nah, di sini ada 3 para ahli yang saya masukkan. Yang pertama ada menurut Rubin 2010, yang kedua ada menurut Fowry 2004, yang terakhir ada menurut Bose and Smith 2008. Jadi dapat saya simpulkan dari pembahasan bab 4 ini bahwasannya perpustakaan perguruan tinggi ini sangat berperan penting dalam meningkatkan literasi digital bagi generasi digital. Nah, penyediaan koleksi digital memperluas akses informasi bagi sivitas akademika. Nah, layanan berbasis teknologi mendukung proses belajar yang fleksibel dan efisien. Program literasi informasi membekali mahasiswa kemampuan berpikir kritis dan etis. Dengan strategi tersebut, perpustakaan tetap relevan di era digital saat sekarang ini. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu bab 5 tentang strategi pengembangan institusional repositori dalam mendukung tridharma perguruan tinggi. Langsung saja kepada poin B, yaitu tentang pemahaman tentang institusional repository, di mana
perpustakaan, di mana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat mempengaruhi publikasi karya ilmiah tentang pendidik perguruan tinggi di Indonesia ini. Nah, penjelasan menurut para ahli ada 3 yang saya masukkan di sini. Yang pertama ada Dingra dan Mahajan 2012, dan yang kedua ada Jane Bentley dan Oladiran 2009, dan yang terakhir ada menurut Berwick dan Paxton 2006. Selanjutnya poin yang B yaitu tentang manajemen data dalam institutional repository, di mana konsep pengelolaan institutional repository hampir sama dengan pengelolaan koleksi yang ada di perpustakaan. Yang berbeda dari pengelolaan institutional repository adalah sivitas akademika membuat kontennya, dan kemudian konten tersebut dikumpulkan, dipilih, diorganisasi, disimpan, disebarkan, diakses, dan yang terakhir dipelihara. Menurut para ahli, yang pertama ada Kristen Ford dalam Jane 2009, yang kedua ada American Council of Learned Society 2006. Nah, poin yang selanjutnya yaitu C tentang peran tenaga pendidik dan peneliti dalam institutional repository. Nah, kesuksesan pengembangan institutional repository di suatu perguruan tinggi tidak bisa terlepas dari membuat konten intelektual, yaitu tentang tenaga pendidik dan peneliti. Ada 3 menurut para ahli, yaitu yang pertama ada menurut Fortier 2014, yang kedua ada menurut Callen dan Keuner 2011, yang terakhir ada menurut Barton dan Waters 2004. Nah, poin yang selanjutnya yang D yaitu tentang kelebihan institutional repository. Nah, dari sudut pandang institusi, Berwick dan Paxton menemukan kelebihannya. Yang pertama yaitu ada sarana untuk meningkatkan visibilitas dan prestis perguruan tinggi. Yang kedua, ada sentralisasi dan menyimpan semua hasil karya sivitas akademika. Yang ketiga, ada mendukung pembelajaran. Yang keempat, ada standarisasi rekor institusi. Dan yang terakhir, ada efisiensi anggaran. Nah, jadi dapat saya simpulkan dari pembahasan bab yang terakhir ini, yaitu bab 5, saya simpulkan yaitu institutional repository berperan strategis dalam mendukung tridharma perguruan tinggi melalui penyimpanan dan diseminasi karya ilmiah secara terbuka. Nah, keberadaannya meningkatkan akses informasi, visibilitas hasil penelitian, serta mendukung kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat, sehingga memperkuat kualitas dan reputasi akademik perguruan tinggi. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan dari buku yang saya ambil ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.